Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung Waalaikumsalam. di webinar komunitas ruang belajar. Kabarnya hari ini gimana Bapak Ibu? Insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Gugu Jalur Prasiyantoko. Teman-teman semuanya, saya untuk malam hari ini sebagai moderator. Kemudian ada Mas Eko Prasetyo sebagai founder dari Ruang Belajar, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sekaligus untuk malam hari ini sebagai narasumber kita. Oke, itu Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan mempelajari atau mendiskusikan tentang tema yang sangat menarik, yaitu realitas intersubjektif, menemukan makna di balik dari kegagalan. Untuk Bapak Ibu bisa nanti ada sesi diskusi untuk menanyakan atau sharing pengalaman Bapak Ibu. Bisa menggunakan fitur dari Zoom Meeting ini Bapak Ibu, dari kolom chat, boleh open mic atau raise hand, bisa digunakan. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk waktunya kita mulai tepat 19.30 sampai nanti insya Allah berakhir di 21.00. Oke, Bapak Ibu, itu yang perlu saya sampaikan. Untuk selanjutnya, agar tidak waktunya tidak terpotong banyak, saya persilakan untuk Mas Eko menyajikan tentang tema yang sangat menarik ini. Silakan Mas Eko, saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah, semua urusan kita lancar. Amin. Bersyukur sekali hari ini bisa menyapa sahabat-sahabat semua, kita belajar bareng. Bismillah, niat untuk konsisten berbagi di komunitas ini, dari yang kecil nanti kita akan membesar perlahan. Harapannya komunitas ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Sesuai dengan tagline Ruang Belajar adalah learning and sharing. Jadi kita selalu belajar dan kemudian berbagi pengalaman. Oke, Mas Uku sudah share screen kok, di tempat saya nggak ada ya? Belum kelihatan ya? Atau mungkin di tempat saya aja. Teman-teman yang lain gimana? Teman-teman yang lain gimana? Sudah? Belum ada. Sudah belum ada share. Nggak ada. Sudah ada. Berarti mungkin sinyal saya. Sebentar ya. Saya oke sudah keluar. Oke, silakan. Oke, baik kamu. Sebentar ya. Oke, siap Mas Eko. Nggak keluar masih Mas Uku. Sebentar. Oke. Sambil nunggu. Sebentar, saya stop screen dulu, nanti saya screen lagi. Mas dibagikan lagi. Oke, Oke, baik, saya lanjut. Bersyukur banget hari ini kita masih bisa bertemu. Alhamdulillah. Saya menyampaikan segala puji bagi Allah, bersyukur diberikan izin untuk berbagi, kita masih diberikan kesehatan. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasulullah. Kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak nanti, kita berkumpul sebagai golongan yang mendapatkan keselamatan. Oke, satu tema yang akan kita diskusikan malam ini adalah membahas tentang realitas intersubjektif, menemukan atau memaknai kegagalan. Jadi, saya yakin setiap kita pernah kecewa karena kegagalan. Saya yakin tidak semua yang kita inginkan, yang menjadi target kita, terwujud. Salah satu perspektif yang ingin kita pakai untuk memaknai kegagalan itu adalah konsep realitas intersubjektif.
ketika kita mampu memahami apa itu realitas intersubjektif dan bagaimana pengaruhnya, mudah-mudahan kita bisa lebih bijak dalam memaknai sebuah kegagalan. Sebenarnya kata pepatah bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda itu benar jika kita sikapnya tepat dalam memandangnya. Bahwa kegagalan adalah awal dari keberhasilan mungkin itu benar jika kita tepat melihatnya. Namun ketika mengalami sebuah kegagalan, orang itu punya dua potensi. Dia tambah kuat atau dia hancur. Apapun yang tidak membunuh kita, itu akan menguatkan kita, termasuk di dalamnya kegagalan. Tapi punya potensi juga kita hancur, kita tenggelam karena kegagalan itu. Kenapa? Karena kita nggak siap. Jadi mudah-mudahan hari ini, saya pribadi dan kita semua, kita bisa lebih wise, lebih bijak, lebih melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang jauh lebih luas. Karena rahasia Tuhan, rahasia Allah tentang masa depan itu satu misteri. Gitu. Kegagalan hari ini bukanlah kegagalan selamanya. Bisa jadi kita hanya digeser saja langkahnya. Kita mulai dengan apa saja yang akan kita pelajari di materi hari ini. Oke, slide kedua Mas Kuko. Oke, yang pertama kita ruang lingkup diskusi ini pertama adalah apa? Jadi apa itu realitas intersubjektif dan apa makna kegagalan dalam perspektif realitas intersubjektif? Yang kedua adalah mengapa? Mengapa realitas intersubjektif itu penting untuk kita pahami dan mengapa kita gagal dalam perspektif realitas intersubjektif? Dan yang ketiga yang akan kita diskusikan adalah bagaimana kita menyikapi sebuah kegagalan. Jadi begini teman-teman, kegagalan itu banyak view, banyak sudut pandang yang bisa kita pakai untuk melihatnya. Salah satu sudut pandang yang bisa kita pakai untuk melihatnya adalah konsep intersubjektif ini. Gitu. Jadi ketika kita mampu melihat dengan sudut pandang intersubjektif, maka insya Allah kita akan menemukan lebih luas sudut pandangnya. Yuk, mulai kita bahas apa itu realitas intersubjektif. Lanjut Mas Eko. Pertama kita mengenal 5 model realitas teman-teman. Yang pertama adalah realitas material. Ini yang paling sering kita lihat dan kita maknai. Selama ini realita kita maknai ini. Apa realitas material? Secara ringkas adalah apapun yang dapat kita tangkap secara indrawi. Itu realitas material. Teman-teman kerja, punya uang atau tidak, itu realitas material. Semua yang nampak indrawi, dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasakan, semuanya. Kita hari ini berada di mana, mungkin teman-teman yang ada di luar, itu realitas material. Teman-teman mungkin punya pekerjaan, ada yang tidak, punya mobil dan nggak punya rumah dan sebagainya, itu realitas material. Realitas material itu sifatnya netral. Nggak ada pemaknaan di dalamnya. Menjadi bermakna, menjadi bermasalah, itu karena satu persepsi kita. Kemudian pembentuk realitas material, kita mengenal namanya realitas kuantum. Lanjut. Jadi apa itu realitas kuantum? Saya yakin teman-teman mungkin sudah sering belajar tentang konsep kuantum, energi. Dalam perspektif kuantum, hal paling dasar adalah materi tersusun dari energi. Jadi realitas kuantum adalah realitas pembentuk realitas material. Dunia di balik dunia. Kalau teman-teman ada nasi, maka di balik nasi itu apa? Di balik nasi itu ada unsur-unsur apa saja. Secara atomik, subatomik, dari sudut pandang partikel, dan seterusnya. Itu adalah realitas kuantum. Realitas kuantum punya dunia sendiri, punya aturan-aturan mainnya sendiri, dan sadar atau tidak, realitas material kita terbentuk oleh realitas kuantum. Dan dalam realitas kuantum, maka kita mengenal konsep subjektif, kemudian kita mengenal konsep superposisi, kita mengenal konsep kuantum, keterkaitan kuantum, ada terowongan kuantum, kemudian kita mengenal juga apa yang namanya berbagai hukum-hukum di dalamnya, termasuk 4 gaya dasar pembentuk materi, mulai dari gravitasi, elektromagnetik,
gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat, itu semua adalah apa yang berlaku di dunia kuantum yang kemudian berpengaruh juga pada realitas material, karena semua yang nyata terbentuk yang tidak nyata. Yang tidak nyata itu ada di dunia kuantum. Memang nggak dapat kita akses secara kasat mata. Kemudian berikutnya ada realitas perspektif. Masalah itu ada di sini, teman-teman. Saya katakan bahwa realitas material itu netral. Teman-teman ada yang punya mobil, ada yang nggak punya. Itu adalah realitas material. Ada si A punya mobil 1, si B punya mobil 2, itu realitas material. Kemudian realitas perspektifnya, si A pengen ganti mobil baru. Terus yang lainnya, aduh kok saya pekerjaannya nggak sebaik dia. Jadi kita mempersepsikan materi. Ini realitas yang ada di pikiran kita. Masalah itu ada di sini, stres itu ada di sini, kesedihan itu ada di sini, senang juga ada di sini, dan kegagalan itu juga ada di sini. Gagal dan berhasil itu persepsi. Maka dalam realitas perspektif itu kita jadi satu dunia yang ada di otak kita, di pikiran kita, di perasaan kita, di keyakinan kita, yang memandang realitas materi, yang memandang dunia. Ini sudut pandang kita. Ada orang yang mendapatkan kegagalan santai, ada orang yang dapat kegagalan panik. Sama-sama gagalnya, sama-sama hilangnya. Ada orang yang dapat PHK dia enjoy, yang dapat PHK dia kacau. Ada yang baru dapat kabar saja sudah panik. Ada yang dapat kabar santai gitu. Jadi itu di dunia perspektif. Itu dunia pikiran kita ada di sini, dunia rasa kita ada di sini. Kenapa mereka disebut realitas? Ya karena memang itu ada di otak kita masing-masing, walaupun nggak terlihat. Kemudian berikutnya yang keempat ada realitas subjektif. Teman-teman yang belajar LOA, yang belajar afirmasi, harusnya kenal dulu realitas subjektif itu. Karena sebenarnya kita sedang bermain di realita keempat, yakni subjektif. Masalahnya, kita belajar LOA, belajar energi, belajar vibrasi, dan lain sebagainya. Kita ibarat jalan nih, tidak berada di dunia yang tepat. Justru kita terjebak pada realitas perspektif. Sudah praktek LOA, harusnya dijaga di realitas subjektif, tapi kemudian kita geser ke realitas perspektif. Beda jalur, akhirnya nggak nyampe-nyampe. Apa itu realitas subjektif? Realitas subjektif adalah satu realita yang tercipta di pikiran kita, bisa berbentuk imajinasi, bisa berbentuk rasa, bisa berbentuk keyakinan yang nggak ada hubungannya dengan realita materi. Benar-benar nggak ada hubungannya dengan realitas materi. Dia menciptakan dunia di atas dunia. Kalau teman-teman belajar The Science of Getting Rich, inilah realitas subjektif. Di situ diajarkan bahwa kita harus mampu melampaui realita. Melampaui realita dan perspektifnya juga. Ya inilah realitas subjektif. Tahu foto siapa yang ada di gambar ini, teman-teman? Tahu ya? Pernah lihat fotonya orang ini? Tulis di kolom chat itu siapa? Lord. Ya, Lord Rangga. Gitu. Dia menciptakan dunia subjektifnya sendiri, dalam pikirannya dia adalah raja. Dan itu sah-sah saja. Dia nggak peduli bagaimana realitas di luarnya. Itulah realitas subjektif. Lihat anak-anak kecil yang dia menganggap dirinya adalah Superman, superhero. Gitu. Kita kehilangan ini, teman-teman. Kita kehilangan daya imajinasi yang melepaskan diri dari realita. Kita berhayal jadi orang kaya, kemudian selesai perspektif kita keganggu, gitu. Ketarik lagi, ke distrak lagi ke realitas perspektif. Harusnya tetap dijaga jadi realitas subjektif. Visi itu ada di realitas subjektif. Dream kita itu ada di realitas subjektif. Karena yang tahu kita, namanya juga subjektif, nggak bisa dihakimi benar salahnya. Jadi jangan kita ganggu visi kita, impian kita dengan persepsi. Karena ini dua hal yang berbeda. Kalau persepsi adalah menilai materi, menilai masa lalu, sekarang, dan mungkin masa depan. Jadi realitas subjektif adalah, sekali lagi, semua hal yang ada dalam pikiran kita.
yang tidak ada hubungannya dengan dunia materi. Berarti seperti dunia hayalan. Ya, selama ini kan kita bermain di wilayah itu kalau kita sedang belajar visualisasi. Sebenarnya kita sedang mengakses realitas subjektif ini. Tentang bagaimana karakteristik realitas subjektif dan bagaimana menjaganya agar kita tetap stay di dunia itu, agar kita lebih cepat menciptakan keberlimpahan, itu akan saya bahas di Jumat yang akan datang. Kita akan membahas tentang realitas subjektif dan proses penciptaan keberlimpahan. Ketika di kelas financial transformasi kita sudah membahas bagaimana proses penciptaan keberlimpahan, tapi dengan sudut pandang yang sangat general masih. Kita sudah membahasnya di situ. Bagaimana terciptanya sebuah realita, bagaimana semua berubah dari subjektif menjadi material, bagaimana semua berubah dari kuantum menjadi material. Pada saat itu kita membahas tentang interpretasi Penrose, Roger Penrose. Silakan teman-teman kalau punya waktu untuk membaca karya-karya beliau. Beliau salah satu peraih Nobel tahun 2020 dengan karyanya tentang black hole. Salah satu orang yang meyakini bahwa otak kita bekerja dengan mekanika kuantum adalah beliau. Beliau juga membahas tentang satu konsep kesadaran dengan sudut pandang yang sangat menarik. Itu akan kita banyak diskusikan di realitas subjektif ke depan. Yang terakhir, yang hari ini akan kita diskusikan adalah realitas intersubjektif. Apa itu realitas intersubjektif? Yuk kita mulai saja pembahasannya. Lanjut Mas Hugo. Oke. Teman-teman, ini gambar apa? Di samping ini. Uang ya? Uang, Mas Eko. Siap. Uang adalah contoh realitas intersubjektif. Apa bedanya antara uang, contoh nih, saya ngeprint uang, gambarnya persis dengan uang yang benar-benar teman-teman bawa. Sama-sama kertasnya, gambarnya sama persis, ukurannya sama, semuanya sama. Bedanya adalah uang yang saya pegang, yang saya nyetak sendiri, teman-teman nggak mau nerima. Sementara uang yang dicetak oleh pemerintah, oleh negara, itu kita mau nerima. Itulah realitas intersubjektif. Apa realitas intersubjektif? Realitas intersubjektif adalah dunia yang kita sepakati. Jadi realitas intersubjektif itu adalah dunia yang kita sepakati, yang bersifat perspektif, yang bersifat subjektif. Jadi mungkin teman-teman bingung, maksudnya gini, hakikatnya ini kertas, tapi kemudian ini bernilai. Kemudian kita menyebutnya ini uang. Kenapa kita menyebut ini uang? Karena kita sepakat. Sepakat ini adalah uang. Itulah intersubjektif. Jadi satu kesepakatan yang tercipta, kesepakatan itu di otak kita. Kita semua sepakat. Misalkan contoh lagi apa? Indonesia. Nama Indonesia kita semua sepakat. Itu adalah realitas intersubjektif. Bentuknya Indonesia itu di mana sih? Nggak ada. Yang ada adalah tanah kita, rumah kita. Pemerintah itu adalah orangnya. Bendera merah putih itu adalah realitas intersubjektif. Jadi satu kesepakatan kolektif nih yang ada di otak masing-masing kita. Jadi setiap orang punya pikiran yang sama, punya persepsi yang sama, punya imajinasi yang sama. Itulah realitas intersubjektif. Contoh lain, menikah dengan pacaran. Hakikatnya bareng, makan bareng, jalan-jalan, semuanya dan sebagainya. Tapi kemudian menikah dan pacaran itu jadi realitas intersubjektif. Oh, dia sudah menikah nih. Apa buktinya? Ada akad, ada ini dan sebagainya. Kemudian ada surat nikah nih. Maka surat nikah itu kan hakikatnya cuma kertas. Tapi kemudian kita sepakat bahwa ini sesuatu yang bernilai. Jadi nilai yang disepakati itu adalah realitas intersubjektif. Pernikahan yang baik selain ada surat nikah semuanya sepakat, selain orang-orang di luar kita itu sepakat, oh dia sudah nikah. Orang tua kita sepakat, orang tuanya calon sepakat, semua sepakat. Akhirnya mau ngapain aja nggak ada yang melarang. Mau di kamar mulai pagi ketemu pagi lagi, ya sudah itu hak dia. Kita semua punya satu kesepakatan. Coba
belum nikah, orang-orang yang masih menganut value tinggi bahwa oh itu nggak baik. Gitu. Mereka pacaran 2 orang, laki-laki perempuan di dalam kamar ya pasti digerebek. Apa bedanya? Padahal aktivitasnya sama. Aktivitas, mohon maaf, yang mungkin di dalam kamar ngapain hampir sama laki-laki perempuan. Bedanya satu disepakati itu sebagai sesuatu yang suci, nikah. Satunya enggak. Inilah realitas intersubjektif. Begitu. Contohnya adalah visi yang disepakati. Saya punya visi, teman-teman punya visi, gitu. Kemudian kita sepakat, maka kita akan ada kerjasama. Nilai yang disepakati, gitu. Ajaran-ajaran agama itu adalah nilai yang disepakati. Kemudian kita punya aturan benar salah bersama. Norma adalah realitas intersubjektif. Jadi satu realitas yang ada dalam pikiran kita tentang persepsi tentang sesuatu hal yang kemudian disepakati minimal oleh 2 orang. Dan pernikahan adalah contoh dari realitas intersubjektif. Selain melibatkan banyak orang, 2 orang yang berjalan yang mengalaminya, laki-laki dan perempuan, suami dan istri harus punya realitas intersubjektif yang sama. Kalau enggak, ya kacau. Setidaknya visi mereka harus sama. Walaupun mereka punya visi yang beda-beda, si suami punya visi A, si istri punya visi B, tapi mereka punya visi yang sama, mungkin tentang anak, tentang keluarga, tentang yang lain. Visi pribadi beda, nggak masalah. Tapi ada visi bersama yang ingin dijaga, yang ingin diperjuangkan. Kemudian bentuk lain dari realitas intersubjektif selain visi adalah nilai yang disepakati. Teman-teman punya kontrak, kenapa kita mau bekerja kepada orang lain? Karena ada nilai yang disepakati. Ini pekerjaanmu, ini tanggung jawabmu, kita bekerja dengan aturan A sampai dengan B, berangkat masuk jam 7.30, selesai jam 16, kemudian kalau berhasil dapat reward, kalau gagal dapat. Ini adalah sebuah nilai-nilai yang disepakati, kemudian nanti kamu dapat uang. Maka setiap karyawan, setiap orang juga selain punya nilai yang disepakati, mereka punya visi juga sebenarnya. Maka alangkah baiknya kalau kerjasama itu didasarkan pada satu visi yang sama. Walaupun bukan bentuknya sama, setidaknya arahnya sama. Misal seseorang ingin kerja, kenapa kerja? Saya ingin menjamin pendidikan anak-anak saya. Andai kata perusahaan mampu mewujudkan itu, maka si pekerja itu pasti loyal. Mungkin gajinya nggak ditambah, tapi sang bos ngomong, pendidikan anak-anakmu tanggung jawab saya, kerja yang baik. Visi dia bahwa saya ingin menyekolahkan anak-anak saya yang terbaik, itu tercapai di tempat dia berada. Maka di situ dia akan punya loyalitas. Kerja sama itu dasar terbaiknya adalah visi. Bukan berarti visinya sama. Setidaknya ketika kita berkumpul, visi saya dan visi teman-teman terwujud bareng-bareng. Lanjut Mas Koko yang ketiga. Kadang juga kita diikat oleh tata cara yang disepakati. Ini juga bentuk realitas intersubjektif. Tata cara yang kita sepakati. Misalkan dalam sebuah keluarga, oke kita sepakat sore duduk bareng, ngopi bareng, kemudian kita diskusi bareng-bareng, nggak ada HP dengan satu anggota keluarga. Itu adalah tata cara. Kesepakatan tentang cara yang ingin kita lakukan bareng-bareng. Kadang kalau visinya sama, nilainya masih sama, tata nilai yang diperjuangkan, tapi tata caranya nggak sama, itu masih bisa kita sesuaikan. Tapi kalau udah visinya berbeda, itu sulit. Lanjut Mas Uko. Berikutnya adalah simbol juga yang disepakati. Kemudian kita punya simbol-simbol tertentu yang menjadi kesepakatan kita. Pendek kata, realitas intersubjektif adalah satu realitas yang ada di pikiran kita, yang kebetulan pikiran kita dan orang lain itu sama. Minimal ada 2 orang, itu sudah tercipta realitas intersubjektif. Jadi, kegagalan dalam perspektif intersubjektif adalah ketika kita tidak mampu menyatukan ini. Mau kerjasama, visinya beda. Semuanya fokus cari untungnya masing-masing. Nilainya nggak ketemu.
kemudian tata caranya nggak ada, ya udah nggak jadi. Kenapa bisnis saya hancur? Bisa jadi nggak ada visi yang sama antara kita dengan karyawan. Bisa jadi nggak ada nilai yang disepakati yang mengikat antara kita dengan karyawan. Bisa jadi ada tata cara yang mungkin nggak nyaman yang dilakukan oleh karyawan-karyawan kita. Itu dari sisi internal. Atau ketika kita ngomong dengan konsumen, konsumen juga punya visi, konsumen juga punya nilai. Setiap kita ingin membeli sesuatu, pasti ada nilai yang ingin kita dapatkan. Pasti kita punya tujuan. Bisa jadi tujuan yang ingin dicapai oleh konsumen itu nggak ada di produk kita. Jadi intersubjektif adalah ini. Memaknai kegagalan dalam perspektif intersubjektif artinya ketidaksepakatan. Jadi tidak sepakat itu punya dampak besar banget. Kenapa ada orang yang sangat setia? Karena dia punya nilai yang dijaga di situ. Karena dia menganggap visinya ada di situ. Walaupun mungkin hidupnya nggak sejahtera. Tapi dia menganggap ada sesuatu. Kenapa dulu para pejuang kita rela berjuang mati-matian? Karena punya visi dan nilai yang sama. Walaupun tata caranya berbeda dalam memperjuangkan. Ada simbol yang sama yang diperjuangkan. Maka kesepakatan adalah kunci dalam membangun kesuksesan. Karena tanpa ada kesepakatan, kita nggak bisa. Nggak ada. Semuanya itu kosong kalau nggak ada kesepakatan. Kenapa kita mau bekerja? Karena kita sepakat. Bisa jadi sepakat dengan gajinya, sepakat dengan ininya. Tapi saya terpaksa, Pak. Ya walaupun terpaksa, setidaknya ada nilai yang disepakati. Minimal saya dapat uang di situ. Soal visi nggak sama, tata cara kadang nggak cocok, kadang simbol-simbolnya nggak sesuai. Setidaknya ada satu yang membuat kita masih terikat di situ. Kalau ini udah nggak ada, udah uang nggak dapat, nilai sudah nggak dapat, kita nggak dihargai dan sebagainya. Tapi ada orang yang tetap mau bertahan. Mungkin ada satu nilai yang ingin dia jaga, apa? Keberlangsungan keluarganya. Dia mengabaikan semuanya. Akhirnya dia hanya sekedar jadi pekerja yang baik. Nggak mau melampaui SOP, juga nggak mau melanggar, normal-normal sajalah gitu. Dan ini jadi beban sebenarnya. Lanjut Mas Hugo. Dalam perspektif intersubjektif, sukses adalah kesepakatan. Sementara kegagalan, lanjut Mas Hugo. Jadi sukses itu adalah kesepakatan. Gitu. Kesepakatan apa? Antar dua orang. Sukses dimulai dari visi, tapi dalam visi kita ada visi orang lain. Misal teman-teman yang jual mobil, jadi marketingnya otomotif. Visi saya punya rumah. Lewat apa? Lewat pekerjaan saya. Kemudian kita menawarkan nih mobil. Maka sukses adalah kumpulan kesepakatan antara kita dengan konsumen. Ketika mereka sepakat untuk membeli, satu langkah sudah tercapai. Kesepakatan antara kita dengan tempat kerja kita. Walaupun kadang sifatnya asimetris, nggak seimbang. Artinya kadang kita terpaksa menyepakatinya. Yang penting ada kesepakatan. Itu kesuksesan. Selama kesepakatan itu masih ada, peluang sukses itu ada. Lanjut Mas Hugo, berikutnya. Sementara kegagalan adalah ketidaksepakatan. Apapun itu. Ini prinsip dasar memandang kesuksesan dan kegagalan dalam perspektif intersubjektif. Dua orang yang bekerja sama dengan sudut pandang yang berbeda, mereka sulit jalan di tempat. Ada orang yang bekerja dengan katakanlah punya target 10 anak tangga, yang satunya baru 2 anak tangga, yang satunya 3. Maka kita jangan pernah memaksa orang lain ada di target kita. Karena mereka punya ukurannya masing-masing. Gimana caranya? Ya sudah nggak apa-apa, dia dengan targetnya, saya dengan target saya. Yang penting semuanya bisa berjalan bareng-bareng. Gitu. Setidaknya masih sejalan visinya, masih satu arah, itu masih bisa kita saling bertahan. Jadi makna terbesarnya adalah bahwa sukses itu adalah kumpulan kesepakatan yang mampu kita ciptakan dengan diri sendiri, dengan lingkungan kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan mitra kita, dengan tempat kerja kita, dengan customer kita, dengan siapapun. Semakin banyak kesepakatan yang mampu kita ciptakan,
disitulah sukses akan kebangun. Kenapa ada orang yang berani membayar kita mahal? Karena ada nilai yang disepakati, ada value yang saya tawarkan dan dia mau. Maka ketika kesepakatannya itu rapuh, mungkin berjalan di awal, tapi berikutnya belum tentu. Muncul kegagalan. Kegagalan terjadi ketika sudah benar-benar nggak bisa lepas. Kalau teman-teman belajar tentang konsep nuklir, nuklir itu kan lepasnya partikel inti atom yang kemudian lepas karena energinya terlalu besar sehingga ya jadi reaksi fusi. Kemudian ada reaksi yang menjalar dan seterusnya gitu. Sama di situ. Ketika dua orang yang sama-sama kuat egonya, mereka punya energi yang sama-sama kuat, sama-sama hebatnya, nggak ada yang saling ngalah. Walaupun mungkin visinya sama, tapi nggak ada nilai yang mengikat mereka. Ya sulit. Paling sederhana kalau teman-teman lihat sepak bola yang senang, kita akan lihat nih, kadang tim-tim besar nih kayak kemarin, misalkan yang lihat sepak bola ada Jerman yang kalah dengan Jepang, kemudian Argentina yang kalah dengan Arab Saudi. Kelihatannya orang di tim-tim Argentina dan Jerman pemain-pemain bintang semua, gitu. Luar biasa gitu. Tapi kenapa kalah dengan tim kecil? Karena mungkin ego mereka. Bisa jadi merasa bintang gitu. Dulu kan mereka itu bermain sebagai bintang di klubnya masing-masing, kemudian dipertemukan di negara. Akhirnya maka nggak usah heran kadang ada pemain-pemain bintang yang diketemukan, kadang sulit diatur karena memang energinya sama besarnya. Sulit ketemu di situ. Sementara tim-tim kecil gitu, seperti Arab Saudi atau apa, mereka bermain dengan visi yang sama, yakni menang. Siapapun boleh yang asal kita bisa menang. Ketika visi kolektif itu lebih besar dari visi individu, itu bagus. Artinya begini, ketika visi kolektif, visi perusahaan tercapai dan kemudian orang-orang yang di dalamnya juga mampu mencapai misinya, itu bagus. Tapi ketika visi pribadi lebih besar dari visi kelompok, ada potensi dia akan lepas dari kelompoknya. Jadi inilah pemaknaan sukses dan gagal dalam perspektif intersubjektif. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya apa yang saya sampaikan. Sampai di sini dulu, mungkin barangkali ada diskusi yang mau kita tanyakan sebelum kita membahas tentang bagaimana memaknainya. Gitu. Yang sudah kita bahas adalah apa dan mengapanya. Apa itu kegagalan dan mengapa? Kenapa orang gagal? Karena ketidaksepakatan tadi. Terlalu banyak hal yang nggak disepakati, akhirnya gagal. Boleh kalau mau sharing dulu, teman-teman silakan. Kalau ada yang mau. Ya, Mas Eko. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ingin sharing atau bertanya, saya persilakan. Atau boleh refleksi diri. Oh iya, mungkin kemarin ada banyak nilai yang nggak saya ketemu dengan mitra saya sehingga nggak tercapai atau boleh gitu. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Boleh melalui chat atau open mic, boleh. Belum ada? Belum ada. Satu orang dulu. Silakan yuk kita sharing. Ngerti nggak dengan yang saya sampaikan gitu, teman-teman? Oh, ini ada Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masalah realitas subjektif, baik kok. Itu tuh apa ya? Di dalam mental, misal merasa berkelimpahan, meskipun tidak, atau gimana caranya supaya realitas subjektif itu benar-benar tertanam di mental kita. Oke, sip. Tentang realitas subjektif sebenarnya ini jadi bahasan kita di next week, tapi nggak apa-apa saya bahas. Memang karakteristiknya realitas subjektif itu terpisah, benar-benar ada jarak yang luas antara realitas material dengan realitas subjektif. Kita merasa berkelimpahan dalam dunia pikiran kita, walaupun mungkin realitanya masih belum
secara material masih belum sampai di situ. Memang ada jarak, ada disparitas di situ, dan itu wajar. Pertanyaannya, bagaimana menjaga itu? Latihan, Mas. Jadi kita mampu latihan melakukan itu semua. Di salah satu program privat yang saya adakan, saya pernah melatih ada seseorang yang saya anggap siap. Dia sudah siap nih melakukan ini. Saya suruh lakuin itu sekitar hampir 3 mingguan. Kita berlatih nih, ada latihannya. Sebenarnya di kelas finansial transformasi itu juga sempat kita ajarin di situ, tapi walaupun hanya seminggu gitu. Maka berlatih itu adalah kuncinya gitu. Itu mirip kita pingin nendang bola. Gimana cara nendangnya? Teorinya sama. Saya yakin teman-teman pernah belajar visualisasi, pernah belajar kita harus merasa, kita harus ini. Tapi kadang masalahnya dari realitas materi kan ada perspektif baru ke subjektif. Kadang perspektif kita yang mengganggu. Maka di situ kita harus mampu berlatih. Gimana ya? Berlatih paling mudah adalah sesering mungkin melakukannya. Sesering mungkin kita merasakan itu. Jadi kita berlatih secara konsisten. Jadi kalau ngomong sudah berlatih, tapi saya sudah berlatih, tapi kok nggak bisa. Setidaknya kan ada progresnya. Semua butuh proses. Jadi kuncinya adalah berlatih. Saya juga masih terus berlatih. Gitu sih. Iya. Masalah persepsi. Apa? Ya, persepsi. Perspektif. Itu pandangan kita terhadap materi dan terhadap diri. Jadi perspektif itu pandangan kita terhadap dunia. Kan ada di pikiran kita tuh. Jadi sebenarnya dunia perspektif, subjektif dan intersubjektif itu ada di pikiran kita semua. Kalau subjektif dia udah nggak ngurus realitas materi. Contoh saya selalu pakai itu untuk anak-anak saya. Apapun yang terjadi dengan anak saya hari ini, saya melihat dia 15 tahun lagi dia akan tumbuh seperti ini, sosok ideal yang saya bayangkan. Saya selalu membayangkan itu. Saya menciptakan realitas subjektif untuk keluarga saya dengan cara itu. Saya nggak peduli apa realitanya hari ini. Kadang kan kita terganggu. Kita baru saja menyelesaikan bayangan tentang kondisi ideal, kemudian kita terdistraksi ada satu realitas materi yang kita persepsikan nggak sesuai harapan kita. Maka kunci untuk menjaga realitas perspektif itu adalah ekspektasi. Bagaimana kita mampu menjaga ekspektasi itu. Jadi itu kenapa kemudian disebut model realita? Karena setiap kelompoknya punya karakter masing-masing. Kalau materi itu netral. Yang perspektif itu yang kemudian justifikasi. Kalau subjektif itu nggak bisa dijustifikasi benar salah karena itu ada di pikiran kita. Kalau saya menganggap saya adalah seorang konglomerat, kamu mau apa? Nggak ada orang yang bisa membantah itu. Namun kemudian ada orang, kamu nggak siapa-siapa. Kemudian kita terdistraksi dengan persepsi orang dan kita mengiyakan. Jadi kita beda anak tangga. Ibaratnya karakteristik realitas subjektif ya nggak dapat dijustifikasi. Setiap orang punya hak untuk bermimpi apapun. Oke, Mas, bagus. Cara menciptakan realitas subjektif dalam mental itu gimana, Mas? Ya, kembali lagi yang tadi saya sampaikan, berlatih dan latihannya panjang. Gini, teman-teman yang ikut kelas saya, pertama biasanya kita perbaiki dulu realitas perspektifnya. Gangguan-gangguannya kita perbaiki. Ada kelas mental block terapi di situ kita bareng-bareng berlatih selama 21 hari. Kemudian di kelas finansial transformasi benar-benar kita perbaiki attitude, sikap kita terhadap uang. Kalau sudah persepsinya bagus, baru kita mampu menciptakan realitas subjektif dengan jauh lebih powerful. Jadi tahapannya di situ sih, kita berlatih, kita perbaiki dulu realitas perspektif, baru ke subjektif. Cara berlatih paling sederhana, pernah belajar afirmasi dan visualisasi kan? Itu lakukan saja. Sebenarnya sudah diajarkan banyak banget di YouTube atau di konten-konten yang lain. Tapi kan kemudian kadang kita terdistraksi dengan ketidaksabaran kita berlatih. Jadi berlatih secara konsisten. Dan jangan menganggap diri kita gagal. Nanti kita bahas di situ.
Jangan menganggap diri kita gagal, itu penting. Misalnya baru bisa menciptakan realitas subjektif 1 menit. Setelah itu di menit kedua terganggu. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berhasil 1 menit. Kalau misalnya vibrasinya bagus terus gitu Pak Eko, positif terus, itu bisa seperti itu? Bisa. Jadi kalau pikiran kita sudah positif, terus apalagi kita pakai sudut pandangnya Tuhan ya, bahwa nggak ada yang mustahil buat Tuhan untuk saya gitu. Ya, itu apalagi gitu. Jadi ada namanya nanti consciousness love. Jadi bagaimana kita berkesadaran dengan cinta, itu vibrasinya sangat positif. Maka insya Allah kalau kita sudah punya vibrasi positif, perspektif kita juga positif. Ya. Makasih Pak Eko. Siap. Oke, mungkin jadi gini teman-teman. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman semua sudah banyak belajar. Kadang tidak tersistematika, tidak terstruktur. Akhirnya kita bingung konsep dengan puzzle-puzzle konsep itu. Begitu. Sebenarnya ketika saya mengadakan pelatihan dan mengadakan kelas, tujuan saya lebih bukan mengajari teman-teman, tapi menstrukturkan alurnya, menunjukkan kemana jalan-jalan kita akan melangkah. Itu sih. Gitu. Jadi kayaknya tadi saya di sini ada Mbak Fani ya. Mbak Fani ada ya? Fitriani? Iya Pak, ada. Dengar suaranya ya. Sip. Boleh kalau berkenan sharing sih ke teman-teman. Kan Mbak Fani juga udah belajar macam-macam. Terus bedanya dengan kemudian kita ikut ke kelas kan semua lebih terstruktur, terutama tentang perspektif tadi. Silakan dong. Sedikit berbagi cerita ya Pak dan teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dari perspektif Fani sendiri dimulai dengan belajar energi gitu. Energi di sini itu Fani mengikuti kegiatan seperti meditasi gitu kan, dan kegiatan hal yang lain terkait memperbaiki perspektif. Akan tetapi bisa mengikuti kelas, salah satunya mental block dan kelas finansial transformasi ini memang sedikit demi sedikit itu kayak terstruktur itu tadi yang dijelaskan. Meskipun setiap orang punya kemampuan masing-masing ya. Di sini saya masih menilai diri saya belum bisa mencapai 50%. Tapi setidaknya apa yang disampaikan guru Fani yang tidak ikut di kelas ini itu sama gitu loh. Tujuannya tetap memang dalam perspektif manunggaling kawula Gusti, akan tetapi kalau untuk mengikuti kelas salah satunya di ruang belajar ini itu kayak terbantu gitu. Ketika memperbaiki kebiasaan, memperbaiki hal-hal kecil lainnya gitu, minimal berhenti sejenak itu sudah menarik diri untuk bisa kembali ke Tuhan lagi, karena emang kita sebelum bertindak itu kayak berhenti sejenak, meskipun itu hal yang kecil tapi tetap membawa pikiran dan hati itu tetap satu jalan gitu. Baik itu untuk hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar itu sangat berpengaruh. Mungkin itu sih teman-teman dan Pak Eko. Thank you Mbak Fani. Jadi sebenarnya itu tadi, saya yakin teman-teman sudah paham tentang visualisasi tentang apa. Tapi kadang bingung menstrukturkan di situ. Urutannya dimulai dari mana. Jadi dengan saya mengadakan webinar seperti ini secara teratur, harapannya sih kita pelan-pelan. Walaupun jujur sih kadang kita lompat-lompat temanya gitu. Temanya lompat-lompat dari mana ke mana gitu. Tergantung. Kalau kemarin kita membahas transformasi, sekarang kita membahas kegagalan. Mungkin next di bulan Desember kita akan membahas tentang konsep finansial gitu. Tujuannya ya memang hidup kita seperti itu. Kadang seperti gado-gado, nggak jelas kemana arahnya. Tapi semua kadang terjadi tiba-tiba. Jadi sesederhana itu sih. Maka kadang kita butuh membaca polanya. Sebenarnya ketika kita belajar secara rutin, pelan-pelan berlatih, akhirnya akan ketemu polanya. Itu mirip seperti kita belajar renang sendiri dan kemudian dilatih oleh pelatih renang yang sudah mengerti caranya. Jadi kadang tekniknya sebenarnya kita sudah ngerti, tapi porsi melatihnya yang berbeda. Itu sih. Ada lagi Mas Kuko? Oke, Mas Eko. Ini ada lagi dari Ibu Umi. Mbak Umi. Ya, terima kasih Pak Eko atas kesempatannya.
Ya, ini saya meminta saran, nasihat dari Pak Eko terkait dengan visi yang dikaitkan dengan kesepakatan dari masing-masing individu dalam suatu perusahaan gitu ya misalnya. Nah ini misalnya ada contoh kasus. Jadi dalam suatu perusahaan itu ada beberapa visi kan, ada beberapa orang. Nah itu ternyata visinya itu ya ternyata saya baru tahu ya, walaupun orang lebih tua umurnya udah sepuh, nggak selalu mempunyai visi yang ibaratnya kalau kita visi dunia akhirat. Ternyata walaupun sudah tua tapi visinya masih dunia aja, masih uang aja. Jadi di antara kita itu sama yang muda-muda dengan yang tua-tua itu nggak ada kesepakatan. Jadi kalau saran dari Pak Eko gimana ya untuk menciptakan suatu jalan tengah kesepakatan sehingga nggak ada kegagalan di dalam organisasi itu. Ada saran barangkali dari Pak Eko. Terima kasih. Sebenarnya ini baru kita alami, makanya waduh ini cocok banget nih saya tanyakan soalnya baru kita alami di perusahaan kami. Terima kasih Pak Eko. Thank you, Bu. Sebelumnya. Jadi memang selama ini jujur sih kita menganggap visi itu sesuatu yang biasa, hanya visi perusahaan A gitu. Tapi kadang nggak sampai terinternalisasi ke dalam berbagai jenjang level. Itu masalahnya. Di awal September kemarin kebetulan saya sempat ada satu kontrak 1 tahun gitu, bantu salah satu organisasi untuk menata itu. Jadi memang kita banyak banget diskusi tentang visi itu dan bagaimana membreakdown menjadi visi individu. Jadi logikanya begini sih. Ini logika yang ingin saya sampaikan karena saya tidak tahu persis seperti apa yang terjadi di situ sih, Bu. Karena kan setiap organisasi punya dinamikanya sendiri-sendiri. Saya hanya memberi logika. Contoh katakanlah visi kita ada 10 anak tangga nih. Visi perusahaan ada di anak tangga ke-10. Nggak harus semuanya punya visi anak tangga ke-10. Misalkan si karyawan A, dia visinya cuma di anak tangga ketiga, uang. Karyawan B, visinya memberi manfaat, oke di level ke-8. Jadi, walaupun berbeda, bagaimana mereka tetap ada di situ. Dia ada di perusahaan itu, dia tetap dapat uang. Dia ada di perusahaan itu, dan dia dapat manfaat. Jadi, bagaimana kita tidak bisa menjustifikasi visi orang, karena itu realitas subjektif mereka. Tapi bagaimana kita mengambil kesepakatan titik tengahnya di situ. Dimulai dengan kenali visi masing-masing orang. Apa sih tujuan terbesarmu? Misalkan saya tuh pengen dapat uang. Berapa? Katakanlah sekian gitu. Pertanyaannya, oke, kamu stay di sini, kita berjuang bareng-bareng, kita besarkan bisnis ini. Kalau bisnis ini mencapai di level 10, kamu dapat uang loh dengan jumlah yang kamu inginkan. Bisa jadi kayak gitu. Nggak harus kita memaksa dia punya visi yang sama di level 10. Tapi kalau ini tugasmu dilakuin dengan baik semuanya, kamu dapat bonus kok segitu. Ada lagi visinya, saya pingin memberi manfaat. Oke, lakuin di sini. Kamu bisa punya ruang untuk aktualisasi. Kamu bisa memberi manfaat ke banyak orang. Dan seterusnya. Memang mengenalinya butuh proses, Bu ya. Diskusi satu-satu dulu, ngobrol. Kalau kita sudah benar-benar tahu dan jangan menghakimi, maka kemudian baru kita mendiskusikan visi besarnya ke mereka. Di situ contoh nih, kadang dari visi kan kemudian kita breakdown jadi misi, kemudian kita breakdown lagi jadi kegiatan nih. Maka kalau perlu kita harus tahu bahwa kegiatan ini kalau kita lakuin dengan baik, ini bisa mencapai visi kita loh. Karena ini bagian dari ini. Jadi part kecil itu harus tahu bahwa part kecil yang kamu lakukan itu jadi akan membentuk part besar yang akan kita susun bareng-bareng. Di situ kebetulan yang saya lakukan kan di sekolah, Bu. Jadi visi sekolah apa, kemudian misinya apa, kegiatannya apa, dalam hal nyata pembelajaran apa. Visi sekolah adalah mencerdaskan. Saya nanya, cerdas itu misinya apa? Gitu. Oke, salah satunya ini. Kegiatannya apa? Jadi di akhir kegiatan pembelajarannya adalah storytelling atau bercerita. Bahwa kegiatan bercerita dalam pembelajaran yang dilakukan setiap akhir mereka mau pulang itu adalah bagian dari visi besar sekolah ini. Gitu. Jadi guru tahu, oh kalau saya mengajak siswa bercerita, ini sesuai dengan target visi sekolah nih.
bahwa mereka akan tumbuh menjadi orang yang besar, yang cerdas. Terus apalagi misalkan ngadakan lomba. Kenapa kita ngadakan lomba? Iya, karena lomba ini sesuai dengan visi besar sekolah, yakni kegiatannya ini berwawasan lingkungan. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berwawasan lingkungan. Jadi dari visi itu sudah kita breakdown sampai ke kegiatan, kemudian kegiatan itu disosialisasikan ke masing-masing orang. Saya suruh diskusi ke masing-masing guru satu-satu. Agak lama memang waktunya, karena memang setelah itu selesai, guru-guru selesai dilakukan visualisasi. Ini baru ke orang tua, baru ke anak-anak. Targetnya adalah visi besar di lembaga, di sekolah itu. Bahkan orang tua tahu, oh bahwa anak-anak kalau dikasih kegiatan bercerita tentang sirah, sejarah Islam, itu adalah bagian dari visi besar mencerdaskan. Jadi salah satu indikatornya adalah itu. Kreatif, visinya adalah membuat karya. Jadi ada aktivitas rutin membuat karya yang dilakukan. Jadi kita sampaikan, bahkan dalam sosialisasi ke orang tua, besok kita akan ada misalkan kegiatan membuat karya untuk misalkan Hari Guru. Hari ini kan kebetulan Hari Guru. Bapak Ibu disupport anaknya. Dan kegiatan yang kita lakukan hari ini tuh sesuai dengan visi besar sekolah kami, yakni mencetak generasi ini. Jadi dalam banyak aktivitas secara nggak langsung, ada repetisi-repetisi visi yang kita sampaikan. Kebetulan yang kemarin saya tangani, kebetulan 1 tahun saya membantu mereka, itu kita buatkan program mulai dari 0 sampai ini. Ada di situ sih, Bu. Jadi sempat membantu bagaimana organisasi, karena memang dalam organisasi ujungnya adalah intersubjektif, kesepakatan dalam level yang berbeda-beda. Mudah-mudahan bisa menjawab, Bu, ya. Iya, apa ya? Logika yang saya berikan itu. Katakanlah tujuan kita di tangga ke-10, kita identifikasi mereka ada di tangga keberapa. Ada yang tangga kedua, ketiga, keempat. Kita ngomong kalau kita bisa mencapai 10 ini, visi kalian masing-masing bisa lo kecapai. Iya. Iya, Pak Eko. Sudah mulai jelas. Cuman ya paling tantangannya karena perbedaan umur kami dengan yang tua-tua sangat jauh. Jadi ya cara komunikasinya sih. Ya. Cara komunikasi dan apa namanya pola pikir mereka yang berbeda gitu ya, itu sih tantangannya. Cuman dengan adanya anak tangga ini bisa menjadi bisa menjadi lebih jelas gitu. Jadi ada arahan secara sistematisnya. Terima kasih Pak Eko. Siap. Jadi kita bisa mapping dulu. Jadi dipetakan visi mereka ada di mana gitu. Yang saya lakukan waktu itu juga sama sih, petakan dulu siapa yang sevisi dengan lembaga, siapa yang enggak. Mana yang ragu, mana yang bisa diperbaiki, mana yang enggak gitu. Jadi memang itu awal banget kalau kita ngomong sebuah organisasi. Ya, baik Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Oke, thank you. Sip. Oke, terima kasih Bu Mi. Satu lagi Pak Eko boleh? Ini Siap, dari boleh. di chat. Pak Eko izin bertanya dari Ibu Yeti ini. Boleh. Pak Eko izin bertanya, kenapa kalau sudah afirmasi masih ada rasa kurang yakin? Bagaimana mengatasi rasa itu? Oke, jadi kembali lagi afirmasi itu masuk ke realitas subjektif. Gitu. Ketidakyakinan itu karena persepsi kita yang bisa jadi negatif ke diri sendiri. Ini nggak mungkin. Atau persepsi kita yang negatif kepada Tuhan. Atau persepsi kita yang negatif terhadap realita. Gitu. Maka bagaimana cara mengatasi ketidakyakinan itu? Ya pertanyakan, kenapa kamu nggak yakin? Contoh paling sederhana itu, misalkan, saya nggak yakin. Kenapa kamu nggak yakin? Kamu nggak yakin dengan Tuhan, kamu nggak yakin dengan ini, gitu. Atau berhenti sesaat yang benar dikatakan Mbak Fani tadi. Oh ternyata saya lagi nggak yakin ya pada diri saya, gitu. Nanya kenapa? Gitu. Bertanya dengan ketidakyakinan kita itu penting agar kita nggak terhanyut. Jadi salah satu latihannya adalah pertanyakan, selalu mempertanyakan. Teman-teman mungkin masih ingat video saya yang jangan percaya pikiran negatifmu. Di situ saya jelaskan salah satunya adalah dengan mempertanyakan. Pertanyakan terus kalau negatif. Kenapa kamu nggak yakin? Emang kamu nggak yakin ke Tuhan? Tuhan itu luar biasa loh. Kenapa nggak? Gitu. Pak, kayak orang gila. Ya, belajar mengenal diri sendiri. Kita nggak sedang menjadi orang gila. Kita sedang memperbaiki diri sendiri dengan sadar. Gitu. Makanya tadi memang memperbaiki persepsi butuh waktu, Mbak Yati. Jadi nggak bisa 1-2 hari, butuh kesabaran juga. Saya pernah men-treatment seseorang itu hampir
6 minggu mungkin. Hanya 1 aktivitas saja. Jadi kebetulan, jadi gini sih, teman-teman di ruang belajar itu kan ada banyak layanan, salah satunya ada privat coaching gitu. Jadi mereka yang benar-benar butuh, kita buatkan programnya. Dan ada salah satu waktu pengalaman saya cuma meminta dia melakukan satu hal. Lakukan aktivitas Ho'oponopono. Jadi Ho'oponopono itu apa? Mungkin suatu saat kita akan diskusikan. Atau silakan cari di YouTube, banyak banget. Saya minta, udah lakukan Ho'oponopono aja. Berapa lama? Lakukan aja dulu. Sampai persepsi kita berubah. Jadi persepsi itu bisa kita perbaiki dengan Ho'oponopono terhadap diri sendiri. Jadi Ho'oponopono itu kata-kata, aku mencintaimu, aku menyayangimu, maafkan aku, terima kasih. Jadi kata-kata sederhana itu kita lakuin terus-menerus ke diri kita. Itu powerful. Nanti. Berapa lama? Lagi-lagi bersabar ya dengan proses. Saya pernah ngasih satu ilustrasi, ada satu kasus. Ada seseorang yang ingin memperbaiki realitas intersubjektifnya dengan pasangan. Saya ngomong, kalaupun ini bisa berhasil dalam waktu 3 bulan, coba bandingkan dengan waktu 15 tahun yang selama ini dihadapi. Lebih lama mana 3 bulan dengan 15 tahun? 15 tahun, maka bersabar. Jadi kadang memang memperbaiki persepsi itu butuh waktu. Butuh kesabaran. Kalau kemarin, teman-teman masih ingat materi kemarin, rata-ratanya kan 66 hari kan. Jadi hasil riset dari Lely itu menunjukkan bahwa butuh waktu 66 hari. Ya sudah, bersabar dalam waktu itu. Konsisten. Jadi kalau kita sudah berada di jalan yang benar, yang baik dalam proses, maka satu-satunya cara agar kita terus berjalan adalah sabar. Itu mirip seperti teman-teman misalkan dari Jakarta mau ke Surabaya naik mobil lewat tol. Sudah berada di tol yang benar, mobilnya sudah oke. Satu-satunya cara agar bisa sampai ke Surabaya adalah bersabar dalam proses, karena nggak ada lagi teknik yang lain. Jangan sampai udah naik mobil, ada nggak cara yang lain untuk sampai ke Surabaya dengan lebih cepat? Maka udah dinikmati aja, sama sih kayak gitu. Berlatih memperbaiki persepsi dengan mempertanyakan keyakinan kita. Kenapa kamu nggak yakin? Ayo, kamu pasti bisa kok, yakin. Ini bisa. Gak ada yang nggak mungkin buat Tuhan untuk kita. Oke, sudah? Oke, itu gimana Bu Yeti atau Mbak Yeti? Mana? Ya, Pak, terima kasih. Thank you. Siap. Saya lanjut ya, teman-teman, ke slide berikutnya. Oke. Lanjut, Mas Iko. Oke, pada akhirnya begini, teman-teman. Sukses kita raih ketika kita mampu menciptakan, menjaga realitas intersubjektif. Kalau ngomong realitas intersubjektif berarti kesepakatan. Menciptakan kesepakatan dan menjaga kesepakatan. Kenapa konsumen loyal dengan kita? Karena kita masih sepakat. Ada nilai yang sama yang masih mereka rasakan. Gitu. Jadi karena ada nilai yang sama yang masih dirasakan, akhirnya mereka sepakat. Gitu. Mas Kuko, nggak ada yang, kayaknya ada yang masih raise hand. Ada lagi nggak? Tadi kan Bu Umi. Oh iya, ada Pak Eko. Tadi kelewat saya. Ini dari Pak Intan. Silakan Pak Intan. Silakan Pak Intan. Resen nanya atau gimana Pak Intan? Atau bisa open mic Pak Intan. Benar. Oh, wis. Iya. Izin tanya Mas Eko, terima kasih waktu yang diberikan. Sedikit. Mas Eko, itu loh tentang kita melakukan, biasanya orang-orang yang istilahnya itu mendoktrin, mencuci otak itu apa termasuk intersubjektif gitu ya. Terus banyak yang dilakukan oleh orang-orang itu kok dia kan ini apa memang orang-orang yang mengiyakan itu kok langsung oke gitu loh. Itu caranya gimana kok bisa menghiakan itu Mas Eko? Oke, siap.
Oke, makasih Pak Intan. Mas Eko ya. Maaf. Enggak apa-apa. Ya. Oke, makasih juga sudah bergabung di sini. Ya, sehat makasih semua ya. Ya. Oke, ada satu pertanyaan menarik tuh. Pak, gimana orang didoktrin terus kok bisa ngomong iya gitu. Itu satu teknik yang berbeda lagi Pak Intan gitu. Iya. Ada banyak cara untuk mengiyakan orang gitu. Ada macam-macam caranya, persuasinya gitu. Bisa pakai yang logis bahkan yang nggak logis juga gitu. Jadi apakah itu masuk ke dalam intersubjektif? Iya, walaupun mungkin dengan cara yang kurang, saya nggak bisa mengatakan kurang baik ya, karena kembali lagi tergantung niatnya gitu. Kalau ternyata semuanya membawa kebaikan, is oke. Tapi kalau ternyata itu penipuan, baru itu kurang baik. Ada orang ngomong, kamu mau uangnya dikasihkan ke saya? Iya. Mana jamnya? Iya. Semuanya iya. Ya itu akhirnya dia kejebak dengan satu kesepakatan yang dikontrol atau konsep hipnosis. Pikiran bawah sadarnya dihack, kemudian dia mengikuti apa saja sugesti yang diberikan. Sebenarnya konsep menanamkan visi itu sebenarnya juga menanamkan sugesti, tergantung teknik yang kita pakai, tergantung cara. Kita bisa kok mempengaruhi mereka secara halus. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan selain yang pakai seperti itu. Selain pakai sugesti yang kasar. Saya menyebutnya itu kasar banget karena memang instan, cepat. Tapi kalau sudah sadar ya selesai. Dia nggak mau lagi karena dia merasa tertipu. Tapi kan kita tidak mau menciptakan kesepakatan yang merugikan. Maka konsepnya kesuksesan itu adalah ketika kita mampu menciptakan dan menjaga, Pak. Ini kata kuncinya. Ya, betul. Mungkin dia sepakat, iya, tapi kan nggak terjaga. Setelah itu sementara kesepakatannya. Memang ada orang-orang dengan teknik tertentu seperti itu. Oke, Pak Intan? Ya, terima kasih Mas Eko. Oke, thank you. Ya, kembali. Lanjut Mas Eko. Jadi, kemudian bagaimana menyikapi kegagalan? Ini kan pertanyaan menarik. Dalam perspektif realitas intersubjektif, kegagalan adalah ketidaksepakatan. Jadi, bagaimana caranya menyikapinya? Ya, pertama, kalau gagalnya itu di awal, itu bersyukur banget, teman-teman. Artinya kita itu ingin belajar, ingin melangkah bareng-bareng dengan orang yang ingin kita. Misalkan mau nikah nggak jadi. Udah bersyukur. Karena apa? Ketika kita memilih menghabiskan waktu yang panjang dengan orang yang kita anggap kita mencintai, dan ternyata dia nggak jadi, artinya sebenarnya nggak ada kesepakatan antara kita dengan mereka. Udah kata kuncinya itu. Semua yang gagal artinya nggak ada kesepakatan, apalagi melibatkan dua orang. Bisa jadi ada orang yang mau bangun bisnis, tapi ternyata nggak ada kesepakatan antara dia dan istrinya. Istrinya nggak ikhlas atau nggak suka dengan pilihan itu. Tercipta beda intersubjektif. Maka ada satu pertanyaan menarik nih. Kalau dua orang dengan afirmasi yang berbeda, tapi mereka hidup bersama dan saling bertentangan, bagaimana? Jangan-jangan itu ketidaksepakatan dalam realitas intersubjektif antara pikiran suami dan istri nggak sama. Antara pikiran anak dengan orang tua nggak sama. Sangat mungkin itu terjadi. Jadi coba deh dicek. Apa? Jadi kegagalan itu satu indikator bahwa ada yang tidak baik di awal. Kalau gagalnya di awal itu saya malah bersyukur sih. Karena teman-teman bisa lebih mawas diri. Lebih berpikir apa yang harus kita perbaiki gitu. Yang kadang yang berat itu justru kegagalan itu ketika di fase ketiga. Kemarin kita masih ingatkan bahwa transformasi itu ada 3 fase. Fase pertama, fase kedua adalah fase titik impas, dan di fase ketiga adalah mountain expectation. Ketika semua sudah bertumbuh besar, ketika semua sudah besar, ternyata semua punya visi yang berbeda di ujungnya. Ada yang satu keluar dirikan usaha sendiri, yang satu ngambil customer kita, tiba-tiba kita ditinggal gitu aja, keropos. Itu lebih menyakitkan. Karena apa? Rasa traumatiknya, rasa apanya itu jauh lebih berat. Gitu. Karena kita sudah melampaui waktu yang panjang. Setelah merintis 6-7 tahun, jatuh. Tantangan terbesarnya di situ. Jadi kalau kegagalan itu di awal, bersyukur. Pak, saya tuh gagal terus di awal dan berulang-ulang, berarti pola. Ada pola yang harus kita perbaiki. Di situ butuh waktu untuk evaluasi diri. Lanjut, Mas Uko.
Jadi hal terpentingnya ini teman-teman. Bukan kegagalan yang membuat kita itu gagal, yang membuat kita itu hancur. Tapi sikap kita terhadap kegagalan itu yang membuat kita gagal. Ini mirip seperti riset yang kemarin saya sampaikan di grup. Sikap kita terhadap uang, sikap kita terhadap income, itu yang bikin kita bahagia atau tidak dengan uang. Kalau sikap kita baik terhadap kegagalan, maka kegagalan itu menguatkan kita. Tapi kalau kegagalan itu sikap kita buruk, ya itu yang akan mengubur kita. Jadi pilihannya pada fokus kita. Kita mau melihat kegagalan sebagai apa? Dengan sudut pandang yang mana? Lanjut Mas Hugo. Gagal itu ya sakit pasti ya. Saya nggak ngomong kalau gagal itu. Ya. Pertama, kita dapat memaknai kegagalan sebagai cara Tuhan menjaga kita. Ini yang paling sering saya pakai secara pribadi. Jadi begini, orang gagal itu ada dua model. Pertama, kita lakuin yang terbaik. Do the best. Planning sudah, semua yang sudah kita lakuin. Semuanya sudah. Lakuin yang terbaik. Apa yang menjadi keharusan kita sebagai manusia. Ternyata gagal. Maka itu adalah cara Allah untuk menjaga kita. Itu tidak baik. Atau kita memang salah dalam proses. Kita nggak serius dalam proses dan hasilnya nggak sesuai harapan dan benar-benar gagal. Itu juga cara Allah jaga kita. Biar apa? Biar kita serius, ngingetin. Jangan sembarangan loh. Masalahnya sukses itu juga ada dua teman-teman. Ada yang karena benar-benar kita berusaha dan kita berhasil. Dan kita sembarangan atau asal-asalan ngandelin keberuntungan. Keberuntungan itu ada dan saya percaya. Tapi pada titik tertentu keberuntungan itu harus dijaga. Jaganya apa? Dengan keseriusan dalam berproses. Bisa jadi pintunya dibukakan sama Tuhan sebagai sebuah keberuntungan. Ketika kita melalui pintu itu, kita harus serius. Jadi, kita harus bertanggung jawab sebagai manusia. Lakukan tugas kita sebagai manusia. Tugas manusia apa? Proses. Sementara hak Tuhan adalah menetapkan berhasil atau enggak. Jadi sukses itu ada dua pola. Kita serius dan berhasil, sukses. Yang kedua, kita asal-asalan dan kita sukses. Gagal juga ada dua pola. Kita serius, kita gagal. Artinya kita sudah sungguh-sungguh semua sudah kita tata persiapannya, tapi kita gagal. Yang kedua, kita asal-asalan dan kita gagal. Dan apapun itu, dua-duanya adalah cara Tuhan menjaga kita. Kalau kita sudah serius banget, prepare-nya sudah bagus tapi hancur juga. Berarti Tuhan sedang ngomong, itu bahaya buat kamu. Yang lebih tahu hidupmu di masa depan saya. Saya nggak pingin kamu mengalami bahaya. Lebih baik ini saya cut di sini. Itu makna saya memaknai seperti itu. Yang kedua, saya salah-salah dan gagal. Tuhan sedang ngomong, kamu yang serius, pesaingmu berat. Ini sengaja kamu saya jatuhin di sini, biar kamu lebih baik dan besok sukses. Apapun persepsi teman-teman, kalau kita memaknai kegagalan sebagai cara Tuhan menjaga kita, kita nggak akan protes. Kenapa Tuhan kok gagal? Sebentar ya teman-teman, saya izin ambil air minum. Siap, Mas Eko. Oke, saya lanjut. Jadi, sudut pandang pertama yang bisa kita pakai dalam memaknai kegagalan adalah ini. Tuhan sedang menjaga kita. Contoh teman-teman mau nikah misalkan dengan orang yang sangat dicintai dan gak jadi. Ya bersyukur.
Karena emang dia nggak baik, bukan mungkin, dia pasti nggak baik. Ini cara Tuhan jaga kita. Kemudian kita juga dapat memaknai kegagalan dengan sudut pandang berikutnya. Lanjut Mas Eko. Artinya, ini adalah satu indikator, satu isyarat bahwa kita butuh meningkatkan kualitas diri. Bahwa kita butuh terus belajar. Bahwa kita butuh mengupgrade diri. Kalau kita memaknai kegagalan dengan perspektif ini, agar kita lebih belajar, maka kita pada akhirnya pasti akan sukses. Coba dicek ketidaksepakatan yang mana yang terjadi antara saya dengan yang mana, macam-macam di situ. Maka kita butuh, mungkin itu tadi saya nggak bisa berkomunikasi nih dengan tim saya karena perbedaan usia. Oke, artinya kita butuh setiap yang tidak kita tahu. Kalau teman-teman baca bukunya John Maxwell, apapun yang tidak kita ketahui dan yang tidak kita bisa, itu artinya sapaan dari Sang Pencipta agar kita tahu dan bisa. Maksudnya gini, kalau kita itu tadi kita udah mengidentifikasi. Saya kesulitan komunikasi dengan orang itu. Itu sebenarnya Tuhan sedang menyapa kita. Aku ajari mau nggak cara berkomunikasi dengan orang itu. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa kita nggak ngerti, itu sebenarnya pintu yang sedang dibukakan untuk kita, bahwa kita akan mengerti dan akan bisa. Kalau kita nggak pernah tahu apa yang tidak kita bisa dan nggak pernah ngerti apa yang benar-benar kita nggak mampu, kita nggak pernah belajar. Nangkep ya teman-teman maksud saya? Kalau saya tahu, saya ternyata nggak bisa ini. Jadi ini yang menghalangi saya untuk meng-achieve goal saya, untuk menjaga lingkungan di tempat saya. Sebenarnya Tuhan sedang ingin ngajarin kita, atau sebenarnya alam sedang ingin ngajarin kita, agar kita belajar itu. Belajar komunikasi berarti. Belajar bagaimana mempersuasi orang, belajar membangun relasi yang baik. Jadi ini adalah isyarat. Kita sudah dikasih tahu, bagian ini loh kamu yang kurang, ayo belajar, biar bisa mengatasinya. Jadi kegagalan dapat kita maknai sebagai ini isyarat untuk mengupgrade kualitas diri. Untung masih di awal. Gitu. Yuk dinaikin levelnya. Level produknya, layanannya, semuanya. Gitu. Misalkan Pak, saya ada satu cerita menarik nih. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ngobrol bahwa ada satu sahabat baru mulai pingin jualan HP. Baru beli sekali, kemudian nggak berhasil. Ternyata HP-nya nggak laku. Artinya kan gagal kan. Sebenarnya pada saat itu Tuhan sedang pengen ngomong, kamu belajar serius dong marketing. Kalau kamu baru melangkah sekali langsung berhasil, itu bahaya. Sudah di situ. Jadi ketika baru melangkah terus mengalami kegagalan, nggak usah sedih. Itu artinya belajar dulu. Jadikan ini sebagai pelajaran. Serius belajar. Oke, lanjut Mas Eko. Teman-teman, ada satu riset menarik ini. Nanti saya kirim kalau mau. Kalau mau sih, karena bahasa Inggris semua. Kegagalan di awal bikin kita lebih sukses dalam jangka panjang dengan satu syarat. Kita nggak menyerah. Artinya ketika kita gagal, itu ada dua potensi. Lanjut, kemudian berhenti. Atau potensi ketiga, lanjut dengan setengah hati. Sudahlah, jalan aja, tapi nggak memperbaiki, nggak apa. Gitu. Maka di riset ini, saya ingin sedikit cerita. Risetnya isinya gini. Ini dilakukan ke para peneliti, ke akademisi, ke scholar gitu. Mereka akan dapat proyek riset tuh. Dalam proyeknya kan pasti ada seleksi. Jadi mereka mengkomparasi dua kelompok. Satu kelompok adalah periset yang keterima dengan grade. Katakanlah nilainya 70 minimal. Dia dapat nilai 70. Pas. Kemudian kelompok yang lain, dia nggak keterima karena nilainya 69 atau 68. Kurangnya sedikit kan? Kelompok pertama adalah kelompok yang keterima riset dan nilainya ngepas banget.
kelompok kedua adalah yang enggak, yang kurang sedikit. Maka dalam jangka panjang sekitar 10 tahunan kalau nggak salah, maka mereka yang tadi nilainya kecil tadi, kurang sedikit tadi, dan kemudian memilih untuk terus survive, mereka lebih sukses dari kelompok yang keterima tapi pada nilai yang pas-pasan. Mirip yang tadi saya ceritakan, bisa jadi mereka beruntung aja keterimanya. Tapi kan nggak bisa diulang. Jadi kelompok pertama yang kurang nih, katakannya yang nilainya 69, dalam jangka panjang ketika dia mau survive, dia lebih sukses jika dibandingkan dengan mereka yang nilainya 70, yang pas dengan passing grade. Ada faktor luck-nya mungkin. Maka ini satu bukti ilmiah yang dihadirkan kepada kita semua bahwa kalau kita nggak nyerah, kalau sikap kita benar terhadap kegagalan, maka kegagalan di awal itu akan membuat kita jauh lebih sukses dalam jangka panjang. Jadi sikapi kegagalan sebagai awal. Maka kita ubah kata-katanya bukan kegagalan. Sebenarnya nggak pernah ada kegagalan. Yang ada adalah proses belajar. Proses belajar, proses mendewasakan diri, pengalaman, itulah yang akan membuat kita menjadi sukses. Jadi kegagalan di awal adalah sebuah proses belajar yang harus kita bayar untuk menjadi lebih baik. Karena gini, kadang kita itu nggak mau belajar kalau nggak dibenturkan dengan benar-benar masalah. Kalau udah dibenturin nih, baru kita mau serius belajar, dan kemudian kita mengambil pelajaran, menguatkan mental kita. Sementara untuk malam ini teman-teman, yuk kita kembali ke diskusi lagi. Ada waktu 13 menit. Kalau ada yang mau ditanyain boleh. Kalau enggak, kemudian nanti bisa saya akhiri. Jadi dalam perspektif realitas intersubjektif, sukses dan berhasil itu hanya masalah kesepakatan. Teman-teman sepakat dengan konsumen, karena banyak konsumen yang sepakat dengan 10 orang, dengan sepakat dengan 100 orang. Yang lebih sukses adalah yang sepakat dengan 100 orang. Karena ketika mereka sepakat dengan 100 orang, berarti ada 100 orang yang membeli produk kita, dan mereka akan menggunakannya dengan baik. Jadi dalam perspektif ini, pandai-pandailah membangun sebuah kesepakatan. Itu pemaparan hari ini, teman-teman. Kalau ada diskusi, silahkan kita diskusi. Saya kembalikan ke Mas Kuko. Silakan Mas Kuko. Barangkali teman-teman mau menanggapi atau boleh di chat atau boleh ini open mic. Oke, siap Pak Eko. Teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi, silakan. Boleh. Bisa open mic atau di kolom chat, boleh Bapak Ibu. Ya Pak Eko. Oke, ya, silakan. Ini Pak Eko. Oke, silakan. Ya. Ini yang kedua ya. Kesepakatan antara tubuh dan jiwa itu Pak Eko. Itu bisa sepakat ya. Saya pikir kalau nggak sepakat biasanya ada yang sakit gitu loh. Betul. Sepakat saya. Bisa seperti itu juga? Bisa. Maka ada konsep koherensi. Bagaimana kita mengkoherenkan diri sendiri secara utuh gitu. Jadi kalau nggak sepakat, maka asam lambung kita naik. Iya. Atau ini apa di leher tuh kayaknya kaku gitu. Tengkuk sakit gitu. Betul. Itu salah satu. Benar. Sukses juga. Saya lupa. Terima kasih mengingatkan bahwa juga ada part yang lain. Sukses itu juga kesepakatan internal diri kita. Maka kita sebut dengan koheren. Antara pikiran, perasaan, kemudian keyakinan kita dan tubuh kita. Thank you, Pak. Benar, itu terjadi. Jadi pandai-pandai juga bersepakat dengan diri sendiri. Maka harus ngerti kapan istirahat, kapan ini. Iya. Makasih Pak Eko. Thank you. Sip. Pak Eko boleh tanya lagi? Boleh. Ya, terima kasih Pak Eko. Ini saya terkait dengan visualisasi dan afirmasi serta scripting. Sebagai pribadi saya kan punya tujuan ya, misalnya tujuan X. Terus tiba-tiba ada suatu masalah di perusahaan. Berarti kan saya harus merubah yang tadi tujuan X menjadi tujuan perusahaan yang harus saya paling nggak supaya lebih berhasil, supaya
nggak ada bentrokan. Dengan visualisasi saya juga suka gitu. Nanti si tujuan pribadi saya itu jadi kemana ya itu Pak Eko ya, kepotong tengah gitu, karena kalau saya mau melakukan 3 hal tadi, tapi hati saya gundah gulana mikirin ibaratnya mikirin perusahaan gitu. Jadi nggak konsen saya. Kalau kepotong gitu apa gimana, ulang dari awal lagi, yang 3 hal tadi, afirmasi, scripting, dan visualisasi, saya ulang dari awal lagi setelah masalahnya selesai, atau dibarengin apa gimana Pak Eko? Mohon petunjuk. Terima kasih Pak Eko. Nanti kalau diulangi kapan jadinya? Selesai cancel. Iya itu ya. Tadi makanya kan tadi saya bilang kan bahwa antara realitas materi, jadi kantor kan materi, ya, yang terjadi di kantor adalah sesuatu yang material. Kemudian kita persepsikan ada problem nih. Jadi materialnya adalah kantor, perspektif kita tentang kantor di realitas perspektif tadi yang kita bahas, bahwa kantor itu lagi ada masalah. Kemudian Ibu ngomong tentang realitas subjektif yang memang kita ciptakan di diri kita sendiri, bentuknya afirmasi, visualisasi, dan sebagainya. Maka tadi saya akan bilang bahwa salah satu penyebab distraksi di realitas subjektif itu adalah persepsi kita. Itu. Jadi emang natural. Maka kadang saya dalam tanda kutip kejam-kejaman, nggak usah pedulikan apa yang terjadi. Lanjut aja dengan afirmasi dan sebagainya. Yang penting jangan keganggu rasanya. Masalahnya kita nggak bisa, Pak. Kita manusia, kita bukan robot. Di situ latihannya. Kayak kita masuk ke dunia lain. Jadi kalau sudah masuk ke realitas subjektif, masuklah ke dunia lain yang benar-benar nggak usah pedulikan apa yang terjadi. Di situ memang tantangannya. Seperti yang tadi saya ceritakan. Tentang anak, selalu melakukan itu. Nggak peduli dia mau ngapain, saya akan fokus dengan visualisasi dia di masa depan. Iya. Berarti tetap fokus pada diri sendiri gitu ya, kesimpulannya Pak Eko ya. Pada saat kita melakukan afirmasi, mirip seperti kamar lah Bu, paling sederhana. Kayak rumah. Rumah itu ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada dapur, ada semua tempat punya aturannya masing-masing. Kalau di ruang tamu yang boleh masuk adalah orang-orang luar, kalau di dalam kamar hanya orang yang paling privat dengan kita, di ruang dapur ada siapa, kan semua punya tempatnya masing-masing. Maka di situ, jadi afirmasi itu ruang privat kita. Kalau bisa jangan terdistraksi dengan mereka yang ada di ruang tamu atau di luar rumah bahkan. Kalaupun memang di luar rumah kita harus terlibat menyelesaikan karena itu bagian dari keluarga kita, ya selesaikan. Tapi jangan mengganggu apa yang ada di kamar kita. Itu logika paling sederhana sih. Karena memang wilayahnya berbeda gitu. Iya, paham. Ya, paham Pak Eko. Kita membahas tentang realitas subjektif next di hari Jumat yang akan datang. Jadi kita akan lebih banyak berdiskusi tentang ini di situ. Makanya begini sih, yang ingin saya berikan sebenarnya bukan teknik ya, teman-teman. Kayak afirmasi, scripting, visualisasi itu kan teknik. Macam-macam tekniknya. Ada 369, kemudian macam-macam lah gitu. Maka saya benar-benar tidak memberikan teknik. Silahkan teman-teman belajar dari mana saja. Tapi yang benar-benar saya berikan adalah ibarat kata rule, aturan-aturan main yang ada di wilayah itu. Kalau kita di wilayah realitas subjektif, ini aturan mainnya. Perkara kemudian orang menyebutnya dengan apa, itu urusan orang. Gitu. Kayak kita masuk ke masjid, ke tempat ibadah. Ibu mau masuk dari pintu depan, pintu samping kanan, samping kiri. Ketika masuk di masjid, hadapnya kemana? Ke kiblat kan? Sama. Jadi teknik itu hanya pintu masuk untuk masuk ke wilayah realitas subjektif. Kalau sudah di dalam, ini caranya, aturannya. Jadi saya jarang banget memang memberi teknik. Buat teman-teman juga saya jarang banget, kan macam-macam tekniknya kan yang bisa kita lakukan, bisa pakai audio, afirmasi, macam-macam. Banyak. Yeah. Saya tidak mengikatkan diri dengan itu, semuanya baik. Ya. Baik, Pak Eko, terima kasih. Thank you. Buat teman-teman yang tertarik lebih mendalami lagi tentang realitas subjektif itu apa, hari Jumat yang akan datang, tapi untuk Jumat mendatang benar-benar saya khususkan untuk member atau mereka yang alumni, teman-teman.
Jadi misalkan teman-teman belum mengaktifkan langganan di member Ruang Belajar, silahkan teman-teman mengaktifkan. Jadi nanti dalam sebulan kita akan rutin nih diskusi 2 kali untuk member, 1 sampai 2 kali untuk yang sifatnya kita umum kayak gini gitu. Jadi kita akan banyak diskusi lebih dalam nanti kalau dengan member untuk hal-hal yang lain lagi gitu. Begini juga buat teman-teman yang sudah ikut kelas saya di financial transformasi ataupun mental block terapi. Kalau di kelas financial transformasi dan mental block terapi, saya lebih banyak ngasih teknis. Saya tidak memberi dasar justifikasi ilmiah. Gitu. Tapi next di kelas-kelas member itu saya akan membedah satu teknik masing-masing. Misalkan kayak kita belajar tentang teknik inverse, teknik berlawanan atau membenturkan. Mungkin suatu saat akan saya bahas khusus dengan tema itu, dengan dasar-dasar sainsnya. Kebetulan tadi juga saya sempat diskusi itu dengan salah satu mentoring program saya jelasin salah satu itu, atau kapan hari juga saya sempat kirim satu video ke Mbak Fani, Mbak ini loh bukti bahwa energi dan materi itu bisa berubah dan saling bertukar dengan perhitungannya secara matematis, ada perhitungan fisikanya. Jadi memang di khusus kelas member itu akan saya berikan benar-benar dasar ininya sih, hasil-hasil risetnya. Jadi salah satu hal yang ingin saya biasakan adalah di setiap sesi seperti hari ini ada satu riset nih yang saya angkatkan bahwa kegagalan di awal itu punya dampak besar nanti di akhir. Kemarin kita mengangkat satu riset dari Lely gitu. Saya pingin seperti itu. Kita membudayakan literasi secara objektif gitu sih. Jadi harapannya selalu ada hal yang kita diskusikan dan selalu ada justifikasi dari para pakar. Lanjut Mas Sugo. Oke. Ada lagi? Satu lagi. Ada Peko nambah lagi nih. Oke. Pada akhirnya begini teman-teman. Mengubah persepsi atas kegagalan, kemudian membuat komitmen, dan yang terpenting adalah satukan. Satukan apa? Satukan persepsi kita dengan mitra kita. Satukan komitmen kita dengan orang-orang yang ingin kita ajak bekerja sama. Gitu. Menciptakan satu kesatuan, pandangan yang sama, persepsi yang sama. Kemudian ini adalah makna sebenarnya di balik realitas intersubjektif. Intersubjektif kan antar subjektif, antar subjek, antar orang. Jadi caranya ini, bagaimana kita berjuang menciptakan kesepakatan. Kesepakatan dengan alam, gitu. Maka ada harmonisasi dengan alam, macam-macam juga caranya. Itu sih. Jadi secara umum, belajarlah menciptakan kesepakatan. Ini yang paling penting agar kita mampu mengatasi rasa takut terhadap kegagalan. Memang ketika mengalami kegagalan itu nggak menyenangkan, kita merasa nggak nyaman, itu pasti. Maka kita punya pilihan, setelah gagal kita berhenti, atau kita bangkit lagi. Walaupun mungkin harus melangkah dengan cara yang berbeda. Karena begini, ketika kita takut gagal dan nggak melangkah, artinya kita sedang memilih 100% gagal. Saya takut nih, dan saya nggak jalan. Kita sedang memilih 100% gagal, karena kita nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika kita melangkah, berjuang, 50% sudah kita genggam. Apalagi dengan perencanaan dan keyakinan, itu sudah sekitar 90%. Yang 10%, ya pada akhirnya benar-benar, ya sudahlah. Jadi cara mengatasi kegagalan adalah mengubah persepsi kita atas kegagalan. Jadi nggak usah menganggap itu kegagalan, kita proses belajar dengan tadi, memaknainya dengan lebih bijak. Yang terpenting adalah buat komitmen dan satukan. Kita harus menyatukan komitmen kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau komitmen kita dengan diri sendiri dulu harus utuh. Lanjut Mas Hugo. Oke teman-teman. Besok tema kita ini. Jadi kita akan membahas tentang tema intersubjektif, realitas subjektif. Jadi bagaimana kita menciptakan realitas subjektif itu dapat membantu kita, seberapa lama sih waktu yang kita butuhkan, dan bagaimana latihannya. Jadi akan saya berikan satu teknik
Jadi saya akan membedah satu teknik khusus yang ini sudah pernah saya bahas di kelas financial transformasi, tapi pada saat itu sudah saya berikan dan saya ingin mengulas kembali dan mendiskusikan lagi dengan teman-teman yang sudah mempraktekannya. Ada 2 teknik mungkin yang akan kita diskusikan besok ini tentang realitas subjektif itu. Ini sudah pernah saya berikan ke beberapa orang dan ada yang bisa berjalan, ada yang tidak, ada yang hasilnya sangat bagus, ada yang tidak. Mungkin pertanyaannya kembalinya di mana? Ya pada konsistensi kita. Dan Indian pada akhirnya semua adalah benar-benar urusan Allah. Maka kita setelah melakukan semuanya kita benar-benar berserah gitu. Jadi buat teman-teman minggu depan kita gabung, kita lanjut lagi. Ini khusus untuk member. Jadi buat teman-teman yang belum mengaktifkan membership Ruang Belajar, boleh silakan diaktifkan sekarang. Lanjut Mas Iko. Jadi silakan nanti teman-teman milih yang kedua, yakni sahabat diskusi. Di situ kita bisa ikut webinar bareng. Terus buat teman-teman yang sudah mengaktifkan member sahabat diskusi, silakan nanti di petunjuk itu diikuti apa yang harus dilakukan setelah diaktifasi. Oke. Pada akhirnya saya ingin menyampaikan terima kasih teman-teman. Hari ini kita diskusi yang sangat menarik. Sebelum saya akhiri, mungkin ada satu orang terakhir barangkali yang ada ingin menyampaikan sesuatu atau boleh berbagi atau bertanya. Terima kasih untuk 31 orang yang sudah bergabung di malam ini. Nambah Mbak Eko. Silakan. Ini kadang-kadang pernah suatu kali sangat negatif banget. Pernah suatu kali sangat positif banget. Itu mereplace-nya itu gimana Pak Eko? Khususnya yang negatif. Negatif dan jadi sebenarnya begini. Takut, khawatir, itu bagian wajar dari diri kita. Cara terbaik adalah terima dulu ketakutan dan kekhawatiran kita. Jangan langsung di-cancel, biarkan dia ada. Oh, saya sedang marah, terima. Oh, saya sedang marah. Dengan menerima dulu emosi itu, yang negatif ataupun yang positif, kita sedang mengendalikannya. Kan kita diajarkan, kita harus mampu mengendalikan. Salah satu cara mengendalikannya adalah mengenali dan menerima dulu, terima dulu. Saya lagi marah nih, gitu. Selesai marahnya, kemudian kita rilis, gitu. Banyak cara untuk merilis, gitu. Bisa dengan menulis, tuliskan. Pernah nulis diary kan, Pak? Iya. Ya udah, tulis saja semua keluh kesahnya. Setelah itu dibakar. Itu untuk jaga. Apakah orang nggak bisa naik turun? Namanya manusia, itu pasti. Naik turun. Bedanya adalah ketika naik kita bisa kendalikan, ketika turun kita kendalikan. Maka yang harus kita pegang sekarang adalah kendalinya, bukan menghilangkan. Nggak bisa, Pak. Jadi emosi itu nggak bisa kita hilangkan karena kita nggak robot. Sedih wajar, kemudian takut juga wajar, lagi males juga wajar. Yang nggak boleh adalah berlebihan. Positif berlebihan juga bahaya. Jadi dari rasa syukur dan kemudian bangga, kemudian geser ke sombong, itu juga ini. Yakin yang berlebihan juga nggak baik. Proporsional. Di situ fungsi kendali. Pak, saya tuh berpikir positif, saya selalu percaya ke orang, akhirnya kita ditipu orang. Saya ingat ada satu komentar tuh di kolom YouTube, dia cerita. Salah satu komentarnya menyebutkan, saya terakhir berpikir positif itu 2010 tahun yang lalu. Setelah saya ditipu, baru saya berhenti berpikir positif. Bagi saya itu juga konyol sih, terlalu berpikir positif. Mungkin next di satu sesi diskusi kita akan membahas tentang gimana sih berpikir yang proporsional itu. Kita jangan terjebak pada berpikir positif yang berlebihan, juga jangan terjebak pada fear yang berlebihan. Jadi itu Pak ya, dirilis, salah satu cara dirilisnya adalah dengan menulis diary mungkin. Kalau kemarahan ya tulis kemarahannya di situ, setelah itu dibakar aja. Atau apa ya? Yang penting bisa kendalikan. Jangan berlebihan. Jangan pernah berharap saya ingin positif terus, Pak.
kita manusia yang kita dikasih balance gitu. Ada emosi-emosi yang harus kita kendalikan, dan di situ keunggulan kita ketika kita bisa melampaui emosi negatif itu dengan mengendalikannya. Itulah derajat yang luar biasa kita sebagai manusia. Tapi kan lagi itu Pak Eko, lagi realitas subjektifnya kan lagi di gimana biar nggak ngaruh ke realitas subjektif gitu kan Pak? Itu kan mungkin pertanyaannya. Ya pakai logika kamar tadi, waktunya afirmasi ya lakuin gitu. Saya lagi nggak mood Pak afirmasi, ya nggak apa-apa berhenti. Kita minggu kemarin kita sudah bahas kan bahwa kalaupun berhenti 1-2 hari is okay gitu. Dalam seminggu kita lakuin 5 kali nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus setiap hari juga gitu. Itu kita juga butuh ngasih jeda untuk diri kita dalam tanda kutip bermanja-manjaan. Jadi konsepnya ya enjoy prosesnya gitu. Yang lebih tahu diri kita. Yang penting jangan berlebihan. Ya, makasih Pak. Thank you teman-teman. Terima kasih untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini kita belajar memperbaiki perspektif tentang kegagalan. Salah satu sumbernya adalah realitas intersubjektif atau kesepakatan. Mudah-mudahan diskusi kali ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semuanya. Kita semua bertumbuh menjadi lebih baik. Sampai ketemu hari Jumat yang akan datang. Kita akan mendiskusikan tema realitas subjektif, bagaimana menciptakan keberlimpahan. Silakan teman-teman aktifkan tombol gabung. Silakan teman-teman buka channel YouTube Ruang Belajar, kemudian klik tombol gabung. Mungkin teman-teman tanya, Pak, berapa biaya berlangganannya? Sekitar mungkin 45.000 teman-teman. 39.000 itu adalah ada di situ dan yang lainnya pajak 11%, kurang lebih segitu. 45.000 adalah sangat terjangkau banget teman-teman. Kita belikan pulsa habis, tapi di sini kita bisa diskusi dengan tema-tema yang menarik mungkin, yang lebih terstruktur begitu. Tentang apa diskusi kita bisa diskusikan bareng nih. Setelah diskusi nanti saya bisa ngasih polling, next temanya apa gitu. Selain saya biasanya sudah nyusun satu tema, mungkin itu bisa kita pakai untuk bulan berikutnya. Jadi kita bisa diskusi khusus untuk member 2 kali. Bagaimana kalau saya mengaktifkan sahabat ruang belajar, teman-teman nanti dapat rekamannya saja. Jadi rekaman khusus member itu hanya bisa diakses untuk mereka yang mengaktifkan. Kalau yang paling atas, sahabat super apa? Saya kasih kesempatan ke teman-teman untuk saya buatkan private coaching, saya buatkan lembar kerja khusus, kita ketemu sebulan 2 kali. Gitu. Jadi kita diskusi, kita analisis apa problemnya, kemudian bagaimana melakukan transformasi, saya buatkan lembar kerja, ada checklist yang diselesaikan, kemudian kita bisa diskusi secara lumayan intensif via chatting. Jadi kalau mau yang teman-teman mungkin butuh diskusi lebih, bisa mengaktifkan membership yang sahabat super. Itu. Kalau yang sahabat spesial itu untuk kelas, kebetulan kita baru ada kelasnya di bulan Januari teman-teman. Jadi belum ada. Pak, kalau saya ngaktifkan sekarang yang sahabat spesial, nanti kelasnya di Januari gimana? Nggak apa-apa. Setelah aktivasi silakan hubungi admin saja. Nanti kita catat kok. Jadi kita mulai ada kelas lagi rutin itu di Januari. Karena kemungkinan di Januari akhir, karena di Januari pertama saya ada satu kelas khusus yang kerjasama dengan salah satu lembaga. Kita punya pelatihan khusus dengan salah satu lembaga di Januari minggu pertama, kalau nggak kedua. Jadi kelas untuk umum kita buka lagi di akhir Januari. Kelas yang kita diskusikan lebih banyak ke mental block terapi. Jadi kalau teman-teman yang tadi banyak bertanya tentang bagaimana memperbaiki persepsi, di situ kita bahas. Agar ketika kita membahas realitas subjektif, kita lebih kuat dan lebih siap. Thank you teman-teman. Makasih, saya kembalikan ke Mas Kukuh. Silakan Mas Kukuh. Oke, terima kasih Mas Eko, luar biasa untuk malam hari ini. Semoga tetap semangat, tetap sehat, dan semoga berkah. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita insya Allah ketemu minggu depan dengan jam yang sama ya. Insya Allah jam yang sama. Itu dulu dari kami. Semoga malam ini mendapatkan keberkahan semua untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko, Mas Kuku. Terima kasih Mas Eko. Selamat dari guru Mas Eko. Sama-sama teman-teman, makasih. Happy Teachers Day everyone. Izin mengakhiri teman-teman. Ya.